Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran 5 tentang puasa Ramadan. Sebelum belajar, mari baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat muslim untuk berlatih bersikap jujur. Seluruh umat muslim yang sudah baligh wajib berpuasa sehari penuh. Bagi anak-anak dianjurkan untuk berlatih puasa. Puasa harus dilaksanakan dengan jujur karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang dilakukan hambanya. Berpuasa Ramadan merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap tahun kalian selalu melaksanakan puasa Ramadan? Sebagai seorang muslim, kita wajib berpuasa Ramadan setiap tahun, sebab salah satu rukun Islam yang wajib kita lakukan adalah puasa. Puasa merupakan bentuk ibadah yang kedudukannya sama dengan ibadah lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, Islam didirikan di atas 5 perkara: persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari dan Ibnu Umar dan Muslim. Setiap melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita harus memperhatikan ketentuan di dalam mengawali atau mengakhiri puasa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ruqyat adalah melihat hilal atau bulan sabit awal bulan Ramadan dengan mata kepala atau menggunakan alat tertentu. Yang kedua, kita menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in gubiyya alaikum fa akmilu iddatas Sya'bana salasin. Rawahul Bukhari. Artinya, berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan, dan berbukalah, berlebaranlah kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Jika kamu sekalian tidak dapat melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan hari dari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang ketiga, kita mendengarkan atau membaca pengumuman resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, baik melalui televisi, radio, maupun surat kabar. Yang keempat, kita mengikuti perhitungan ilmu hisab atau ilmu falak. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Mengenai diwajibkannya puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain puasa wajib, dalam Islam juga ada puasa sunnah. Yang termasuk puasa sunnah antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Senin dan Kamis, dan puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13,
14 dan 15 bulan Qamariyah. Apa saja yang menjadi ketentuan puasa? Puasa yang benar adalah puasa yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, pelajarilah dan pahamilah ketentuan puasa dengan sebaik-baiknya, agar ketika menjalankan ibadah puasa akan benar dan menjadi sah. Ketentuan puasa itu meliputi syarat wajib puasa, rukun puasa, pembatal puasa, yang boleh tidak puasa dan cara menggantikannya, amalan bulan Ramadan, hafal niat puasa, hafal doa buka puasa, dan melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Kemudian A. Syarat wajib puasa. Apakah setiap orang wajib berpuasa Ramadan? Tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Ada beberapa syarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Tahukah kalian syarat wajib puasa itu? Seseorang yang wajib berpuasa harus memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib puasa yaitu: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau cukup umur. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila, tidak mabuk. Dan yang keempat, kuat berpuasa. Pada gambar berikut ini menunjukkan orang yang tidak terkena wajib berpuasa. Gambar yang pertama yaitu orang yang bukan Islam tidak diwajibkan puasa. Gambar yang kedua, orang sakit jiwa tidak wajib berpuasa. Gambar yang ketiga, anak kecil belum wajib puasa. Dan gambar yang keempat, orang yang lemah fisiknya atau sakit tidak wajib berpuasa. Setelah terpenuhi syarat wajib puasa, puasa seseorang sah jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, Islam. Orang non-Islam atau orang murtad apabila berpuasa tidak sah puasanya. Yang kedua, mumayyiz. Orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Apabila haid itu datang pada saat puasa, hendaknya segera membatalkan puasanya. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa, misalnya puasa Ramadan harus dikerjakan pada bulan Ramadan. Kemudian B. Rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus ada dalam puasa. Rukun puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat puasa. Niat puasa wajib dilakukan malam hari atau sebelum waktu makan sahur habis. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Kemudian beberapa perbuatan sunnah selama berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, berbuka puasa dengan sesuatu yang manis seperti kurma dan teh manis. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Yang keenam, membaca doa saat berbuka puasa. Selain perbuatan sunnah puasa di atas, kita juga sangat dianjurkan untuk melakukan amal-amal yang memiliki pahala besar di sisi Allah, yaitu yang pertama, tadarus Al-Quran. Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Yang keempat, iktikaf, terutama pada seluruh hari terakhir bulan Ramadan. Yang kelima, menyebar kebaikan kepada orang lain, seperti berdakwah. Dan yang keenam, umroh. C. Hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa hal yang membatalkan puasa seseorang antara lain: yang pertama, makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, murtad. Dan yang keenam, berniat membatalkan puasa. D. Orang yang boleh meninggalkan puasa. Perhatikanlah gambar orang-orang yang boleh tidak berpuasa berikut ini. Gambar pertama yaitu orang yang sedang sakit. Gambar yang kedua, orang yang sedang berpergian jauh. Gambar yang ketiga yaitu orang yang sudah tua atau pikun. Dan yang keempat, gambar orang yang hamil atau menyusui bayinya. Bagi orang-orang yang boleh meninggalkan puasa sebagaimana pada gambar di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seseorang karena sesuatu hal diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi mereka harus menggantinya. Cara menggantinya perhatikan kolom berikut. Yang pertama, orang yang sakit, cara menggantinya yaitu berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, orang musafir yang berpergian jauh, cara menggantinya yaitu berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang sangat tua atau yang sudah pikun, cara menggantinya yaitu membayar fidyah. Yang keempat, orang hamil atau menyusui, cara menggantinya yaitu berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Niat puasa Ramadan. Niat puasa merupakan rukun puasa. Niat harus dilakukan agar puasa kita menjadi sah. Bagaimana niat puasa Ramadan? Niat puasa Ramadan adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Doa buka puasa. Setelah sehari penuh berpuasa, kita bersiap-siap hendak berbuka puasa. Segeralah berbuka apabila telah tiba waktunya. Berbukalah dengan kurma atau buah-buahan yang manis. Namun sebelum berbuka, kita biasakan membaca doa berbuka puasa. Nah, bagaimana doa buka puasa itu? Doa buka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, imanku hanya kepadamu juga. Atas rezekimu aku berbuka puasa, telah lenyaplah dahaga, basahlah urat semua. Semoga ditetapkan pahala insyaallah. Melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan harus kita laksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Pada bulan itu, orang yang melaksanakan puasa dengan ikhlas akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Pada setiap bulan Ramadan, umat Islam serentak menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah. Misalnya sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kuliah subuh, dan pengajian Ramadan. Inilah cara menyambut bulan Ramadan yang benar, bukan dengan bermain kembang api atau membunyikan petasan yang dapat mengganggu kekhusyukan dalam ibadah. Sebelum melaksanakan puasa, kita dianjurkan bangun malam untuk makan sahur. Hal itu diperintahkan Rasulullah SAW dengan sabdanya, Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, rawahul jamaah. Artinya, bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Kita mulai melaksanakan puasa sejak menjelang subuh sampai maghrib. Selama melaksanakan puasa, kita harus berusaha untuk mengisi bulan Ramadan tersebut dengan kegiatan bermanfaat yang bernilai ibadah. Seperti sholat tarawih pada malam hari, membaca Al-Quran, belajar, dan sedekah. Selama berpuasa Ramadan, kita harus dapat menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Beberapa perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa diantaranya: yang pertama, berbuat kejelekan, berkata dusta, dan omong kosong. Yang kedua, pembicaraan yang membuat gaduh suasana. Yang ketiga, bertengkar atau memaki-maki teman. Yang keempat, berkumur atau menghisap air ke dalam hidung dengan keras-keras ketika wudhu. Yang kelima, mengumpat dan mengunjing.
Yang keenam, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh, marah dan emosi. Yang kedelapan, berdusta. Yang kesembilan, berkata keji. Yang kesepuluh, mendengar, melihat hal-hal yang buruk. Yang kesebelas, makan dan minum secara berlebihan. Yang kedua belas, menyia-nyiakan waktu. Apabila sudah datang waktu berbuka puasa, sunnah hukumnya untuk segera berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Disunahkan pula berbuka dengan sesuatu yang manis. Mengenai menyegerakan berbuka puasa, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: La yazalu ummati bi khairin ma akharus sahura wa ajjalul fitra. Rawahu Ahmad. Artinya, sesungguhnya umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Melaksanakan ibadah puasa akan banyak mendatangkan manfaat atau faedah, yaitu yang pertama, melatih disiplin spiritual atau rohani. Yang kedua, menjadi dasar disiplin moral. Yang ketiga, dapat membentuk jiwa sosial terhadap orang-orang miskin. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh terutama perut dan juga anggota lainnya. Yang kelima, mempertebal rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau segala nikmat yang telah diberikannya. Yang keenam, puasa Ramadan melatih keikhlasan. Yang ketujuh, puasa Ramadan melatih kita agar kita berbuat yang terbaik dalam amal. Yang kedelapan, puasa Ramadan melatih kita agar kita menjadi orang yang istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.